Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoni Swigno. Saat ini saya bertugas di staf administrasi tingkat terampil bidang pencegahan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan video portofolio dinamis dalam rangka uji kompetensi analis kebakaran ahli pertama. Secara singkat, saya akan menjelaskan riwayat tugas saya di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Saya mulai di tahun 2003 masuk di bidang penyelamatan. Setelah itu di tahun 2018 saya dipindahkan ke bagian umum. Dan di tahun 2019 saya dipindahkan ke bidang pencegahan sampai dengan sekarang. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana berkoordinasi dengan pihak terkait sistem keselamatan kebakaran yang terpasang pada bangunan gedung. Setelah mendapat surat tugas dari kepala dinas, maka selanjutnya berkoordinasi dengan pihak gedung melalui telepon atau mendatangi langsung ke pengelola gedung. Halo, selamat pagi dengan Pak Johan. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Johan? Alhamdulillah, baik, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Begini, saya Yoni dari Dinas Damkar. Ingin berkoordinasi terkait dengan pemeriksaan di gedung Bapak. Oh, baik, Pak. Rencana akan kita laksanakan besok lusa ya, Pak? Oh, baik, Pak. Besok lusa berarti ya, Pak? Kami akan siapkan tim dan kelengkapan lainnya. Oke, Pak. Baik, Pak. Untuk surat pemberitahuannya saya kirim lewat WA aja ya, Pak? Boleh, Pak. Tidak apa-apa melalui WA saja. Siap. Baik, Sampai Pak. ketemu besok lusa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi kembali, Pak. Kemudian mencari dan mengumpulkan berkas tahun sebelumnya untuk mengetahui riwayat pemeriksaan sebelumnya. Selain itu, kita juga perlu mempersiapkan peralatan pemeriksaan dan pengujian, di antaranya alat uji detektor, alat pengukur suara, alat pengukur cahaya, meteran, alat pelindung diri atau APD, alat tulis, alat komunikasi, dan alat dokumentasi. Demikianlah video terkait dengan koordinasi dengan pihak gedung terkait sistem keselamatan kebakaran yang terpasang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persyaratan teknis APAR. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang persyaratan teknis penempatan APAR. Secara fisik, APAR dapat dilihat dari kondisi tabung yang baik, di antaranya tabung dalam keadaan bersih, tidak berkarat, dan tidak keropos. Kemudian, pastikan bahwa segel atau pin pengaman terpasang dengan benar. Untuk APAR yang menggunakan manometer, maka jarum penunjuknya harus berada di zona hijau. Kemudian, kondisi label dan petunjuk penggunaan harus dapat dibaca dengan jelas, baik itu jenis APAR, beratnya, dan kegunaan untuk memadam kelas kebakarannya. Kemudian, periksa apakah komponen mekaniknya dalam keadaan baik, seperti handle, selang, ataupun corongnya. Untuk pemasangan APAR,
harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Di antaranya, tidak boleh terhalang dan mudah dijangkau, harus menggantung pada dinding atau lemari kaca, tinggi minimal pemasangan adalah 15 cm dan dari lantai ke dasar apar, dan maksimal 120 cm sampai di titik tertinggi apar. Jarak antar apar adalah 15 meter. Pada suhu minus 44 derajat Celcius sampai dengan 49 derajat Celcius, dan di luar ruangan harus diberi perlindungan. Penempatan apar harus sesuai dengan kelas kebakaran yang dilindungi. Demikianlah penjelasan terkait persyaratan teknis APAP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyuluhan pencegahan kebakaran kepada masyarakat maupun kepada relawan kebakaran. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan penyuluhan pencegahan kebakaran. Dalam melakukan penyuluhan pencegahan kebakaran, ada beberapa langkah yang perlu dipersiapkan. Setelah mendapatkan surat tugas dari kepala dinas, selanjutnya mempersiapkan kebutuhan peralatan yang akan dipakai untuk menunjang kegiatan penyuluhan, di antaranya apar, drum, karung, 1 set kompor, proyektor, bahan bakar, dan lain-lain. Selanjutnya, kita membuat materi penyuluhan, baik teori maupun praktek. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan mempraktekkan cara memegang karung yang benar. Karung ini selain bisa untuk memadamkan api, juga bisa untuk perlindungan diri. Caranya dengan jempol berada di tengah untuk ujung karung, terus kita tutupkan ke belakang. Setelah itu dicemplungkan ke dalam air. Setelah karung terbasahi, kita berjalan menyamping menuju ke titik api. Lanjut, kita tutupkan ke sumber api. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, udah paham bapak? Mau nyobain? Selanjutnya, saya akan menjelaskan penggunaan apar, alat pemadam api ringan. Begitu mendapat informasi kejadian kebakaran, langsung kita menuju tempat penyimpanan apar. Dan cara pemakaiannya, kita jongkok siaga, terus tangan kiri ke leher tabung apar atau ke bawah handle bawah. Setelah itu kita cabut pinnya. Kemudian kita bebaskan nozzle ke atas. Lalu kita coba tekanan dengan cara mengejutkan sekali. Selanjutnya, kita menuju ke titik api dengan melihat arah angin untuk jarak antara kurang lebih 4 meter, dan kita sapukan ke kiri dan ke kanan secara perlahan ke titik api.
Setelah selesai penyuluhan, tidak ada salahnya untuk melakukan evaluasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan dengan harapan agar lebih baik untuk kegiatan penyuluhan di tempat lain. Cukup sekian video portofolio dinamis dalam rangka uji kompetensi analis kebakaran ahli pertama. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.